Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang paragraf. Dalam materi ini, paragraf dibagi menjadi empat bagian. Sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Arya Fatahila, lalu yang kedua ada Siti Amanda Fadila, yang ketiga ada Ahmad Rozafi, saya sendiri, lalu yang terakhir ada Syafa Tiara Azhani. Sebelum kita masuk, Tahu nggak sih pengertian paragraf itu apa? Nah, di sini aku tuh bakal ngejelasin pengertian paragraf. Pengertian paragraf itu penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru. Nah, adapun fungsi paragraf yaitu untuk mengekspresikan gagasan utama, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok, untuk menandai pergantian gagasan baru, untuk membaca memahami gagasan utama, untuk memudahkan pengendalian variabel, dan untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan idenya. Yang kedua, yaitu ada ciri-ciri paragraf. Yang pertama, paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam kurung diberi tanda indent. Yang kedua, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Yang ketiga, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Yang terakhir, beberapa paragraf beropini penulis. Berisi opini penulis. lalu yang ketiga ada unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, harus berisi kalimat utama paragraf. Jadi paragraf itu harus mempunyai kalimat utama, yang mana kalimat utama ini menjadi inti dari kalimat tersebut atau inti dari paragraf tersebut. Lalu yang kedua ada kalimat penjelas, harus berisi kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini tugasnya menjelasin apa yang ada di kalimat utama. Terus yang ketiga harus memiliki kesatuan. Maksudnya memiliki kesatuan itu di sini kalimat penjelas dan kalimat utama itu harus nyambung ya, harus ada terkaitannya. Lalu yang keempat harus memiliki konjungsi atau penghubung. Yang kelima, paragraf harus harmonis, semantis, gramatis, dan normatif. Lalu yang terakhir, paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas. Yang keempat ada jenis-jenis paragraf. Itu satu, ada paragraf pembuka yang berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca. Kedua, ada paragraf isi, membahas tentang ide-ide pokok dalam suatu artikel. Yang ketiga, ada paragraf penutup, memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Yang keempat, ada paragraf penghubung yang digunakan untuk menyambung satu paragraf dengan paragraf yang lain. Dan juga ada 5 jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf eksposisi, yaitu merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Yang kedua ada paragraf narasi, yaitu yang dimaksudkan untuk memberitahu kepada pembaca atau pendengar tentang sesuatu hal. Yang ketiga ada paragraf deskripsi, adalah sebuah tulisan atau karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Selanjutnya ada paragraf persuasi, adalah suatu paragraf yang berisi pernyataan untuk mendorong atau mengajak seseorang untuk mengikuti keinginan penulis. Yang terakhir ada paragraf argumentasi, adalah suatu bentuk tulisan yang berisikan alasan-alasan, contoh-contoh, bukti-bukti yang dapat meyakinkan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi semua penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.